Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muniatur Robiah Az-Zahiroh dengan NIM 180210205047. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu hakikat supervisi pendidikan, yakni supervisi pendidikan merupakan aktivitas dan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh seorang profesional untuk membantu guru dan tenaga pendidikan lainnya dalam memperbaiki bahan, metode, dan evaluasi pengajaran dengan melakukan stimulasi, koordinasi, dan bimbingan, serta kontinu agar guru menjadi lebih profesional dalam meningkatkan pencapaian tujuan sekolah. Ada beberapa definisi dan pengertian supervisi dari beberapa sumber. Yang pertama yaitu menurut Mulyasa 2014 berpendapat bahwa supervisi merupakan segala usaha pejabat sekolah dalam memimpin guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk memperbaiki pengajaran, termasuk stimulasi, menyeleksi pertumbuhan dan perkembangan jabatan guru-guru, menyeleksi dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahkan bahan pengajaran dan metode-metode pengajar serta evaluasi pengajaran. Yang kedua yakni menurut Sagala 2009 berpendapat bahwa supervisi merupakan bantuan dan bimbingan profesional bagi guru dalam melaksanakan tujuan instruksional guna memperbaiki hal belajar dan mengajar dengan melakukan stimulasi, koordinasi, dan bimbingan secara kontinu untuk meningkatkan pertumbuhan jabatan guru serta individual maupun kelompok. Yang selanjutnya yaitu menurut Bafadal 2005 berpendapat bahwa supervisi merupakan suatu layanan profesional berbentuk pemberian bantuan kepada personal dalam meningkatkan kemampuannya sehingga lebih mampu mempertahankan dan melakukan perubahan penyelenggaraan sekolah dalam rangka meningkatkan pencapaian tujuan sekolah. Selanjutnya yaitu menurut Manulak pada tahun 2005 berpendapat bahwa supervisi merupakan proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengkoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Supervisi merupakan usaha memberi pelayanan agar guru menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugas serta melayani peserta didik. Kemudian, tujuan dari supervisi pendidikan menurut Mulyasa pada tahun 2014 yakni sebagai berikut. Yang pertama, membina kepala sekolah dan guru-guru untuk lebih memahami bagaimana tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah dalam merealisasikan tujuan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan guru-guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif. Yang ketiga, membantu kepala sekolah dan guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas-aktivitasnya dan kesulitan-kesulitan belajar mengajar, serta menolong mereka merencanakan perbaikan-perbaikan. Yang keempat, yakni meningkatkan kesadaran kepala sekolah dan guru-guru serta warga sekolah lain terhadap cara kerja yang demokratis dan komprehensif, serta memperbesar kesediaan untuk tolong-menolong. Yang kelima yaitu memperbesar semangat guru-guru dan meningkatkan motivasi berprestasi untuk mengoptimalkan kinerja secara maksimal dalam profesinya. Yang keenam yaitu membantu kepala sekolah untuk mempopulerkan pengembangan program pendidikan di sekolah kepada masyarakat. Yang ketujuh yakni melindungi orang-orang yang disupervisi terhadap tuntutan yang tidak wajar dan kritik-kritik yang tidak sehat dari masyarakat. Selanjutnya, yang kedelapan yakni membantu kepala sekolah dan guru-guru dalam mengevaluasi aktivitasnya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas serta peserta didik. Yang kesembilan yakni mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan kolegialitas di antara guru. Yakni fungsi dari pendidikan menurut Mariono pada tahun 2011. Saya Lara Muqaddimah, NIM akhir 053 akan menjelaskan tentang konsep dasar supervisi.
Supervisi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memberikan binaan atau bantuan yang dilakukan oleh kepala sekolah atau pengawas sekolah terhadap guru, pegawai, serta staf yang lainnya, agar dapat meningkatkan kinerjanya ke arah yang lebih baik. Fungsi dari supervisi ini adalah meningkatkan kemampuan profesional, seperti jika guru dapat bekerja dengan profesional, maka akan pengaruhi proses belajar mengajar ke arah yang lebih baik dan juga disiplin. Selain itu, dengan adanya supervisi ini juga akan memperluas pengalaman guru dan membuat pembelajaran lebih kreatif dan juga inovatif, apalagi dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan terhadap guru. Dalam kegiatan supervisi, pelaksanaannya itu bukan untuk mencari kesalahan, tetapi lebih banyak mengandung pembinaan agar kondisi pengerjaan yang sudah disupervisi dapat diketahui kebenarannya, bukan hanya untuk dicari kesalahannya, dan juga untuk memberitahukan apa yang perlu diperbaiki, sehingga dapat disimpulkan bahwa supervisi pendidikan adalah kegiatan pembinaan atau berupa bimbingan, tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu pengajar dan pembelajaran pada khususnya. Menurut Thoib dan kawan-kawan tahun 2005, supervisi juga dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada guru agar guru dapat menjadi seorang yang profesional dan dapat melaksanakan dan mengerjakan tugasnya dengan baik terhadap peserta didiknya. Dalam pelaksanaannya, supervisi pendidikan di sekolah dilaksanakan oleh kepala sekolah yang disebut supervisor, di mana supervisor ini bertugas sebagai pengawas dan pengendali terhadap kinerja guru. Pengawasan dan pengendalian ini dilakukan agar dalam melaksanakan tugasnya, guru tidak melakukan penyimpangan sebagai seorang pengajar atau pendidik. Guru dituntut untuk dapat meningkatkan kinerja serta kreativitasnya dalam mengajar. Namun, untuk meningkatkan atau mengembangkan hal tersebut, terdapat beberapa hambatan yang harus dihadapi guru. Hambatan yang dimaksud yaitu seperti kemampuan guru dalam mengajar, serta sarana dan prasarana yang tersedia. Maka dari itu, supervisi ini sangat diperlukan dalam manajemen pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Disa Fitri dengan NIM 18 02 10 20 50 54. Proses supervisi merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan ketika ingin melakukan supervisi. Secara umum, proses pelaksanaan supervisi dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga adalah evaluasi. Perencanaan adalah kegiatan yang mengacu pada identifikasi masalah. Langkah-langkah yang dilaksanakan dalam perencanaan supervisi adalah yang pertama, mengumpulkan data melalui kunjungan kelas, pertemuan pribadi, atau rapat staf. Yang kedua, mengolah data dan melakukan koreksi kebenaran terhadap data yang dikumpulkan. Dan yang ketiga, mengklarifikasi data sesuai dengan bidang permasalahan, kemudian menarik kesimpulan tentang permasalahan sasaran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan yang terakhir adalah menetapkan teknik yang tepat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan profesionalisme pendidikan. Proses yang kedua yaitu pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan pendidik. Kegiatan pelaksanaan merupakan kegiatan pemberian bantuan dari supervisor kepada pendidik agar dapat terlaksana dengan efektif. Pelaksanaannya harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan ada follow up untuk melihat keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Dan yang terakhir Selanjutnya yang terakhir adalah kegiatan evaluasi, yaitu kegiatan untuk menelaah keberhasilan proses dan hasil pelaksanaan supervisi. Evaluasi dilaksanakan secara komprehensif. Sasaran evaluasi supervisi ditujukan kepada semua orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan supervisi. Hasil dari evaluasi supervisi akan dijadikan pedoman untuk menyusun proses perencanaan berikutnya. Menurut Burhanuddin 2007, prosedur pelaksanaan supervisi menempuh 3 tahapan, yaitu yang pertama, pertemuan pendahuluan, kemudian observasi, dan yang ketiga adalah pertemuan balikan. Pada tahap pertama dalam supervisi klinis adalah pertemuan awal, yang bertujuan untuk menciptakan kerjasama, hubungan kemanusiaan, komunikasi yang baik antara supervisor dengan guru, sehingga pada pertemuan awal ini disarankan untuk dilakukan secara rileks dan terbuka, agar tercipta kepercayaan guru terhadap supervisor. Pertemuan pendahuluan
Dalam pertemuan supervisor dapat menggunakan waktu sekitar 20 hingga 30 menit saja, kecuali jika guru memiliki permasalahan khusus sehingga membutuhkan diskusi yang panjang. Kemudian langkah kedua yaitu observasi. Tahap observasi ini dilaksanakan secara sistematis dan objektif. Perhatian observasi ini ditujukan pada guru dan kegiatan-kegiatan kelas sebagai hasil tindakan guru. Waktu dan tempat observasi mengajar ini sesuai dengan kesepakatan antara supervisor dengan guru dalam mengadakan pertemuan awal. Observasi mengajar mungkin akan terasa sangat kompleks dan sulit, dan tidak jarang adanya supervisor yang mengalami kesulitan. Dengan demikian, supervisor dituntut untuk menggunakan bermacam-macam keterampilan. Kemudian yaitu berikut ini beberapa langkah penting yang harus dilakukan selama pertemuan balikan, yaitu menanyakan perasaan guru secara umum atau kesannya terhadap pengajaran yang dilakukan. Kemudian supervisor berusaha memberikan penguatan. Yang kedua yaitu menganalisis pencapaian tujuan pengajaran. Kemudian di sini supervisor bersama guru mengidentifikasi perbedaan antara tujuan perencanaan dan tujuan pengajaran yang dicapai. Kemudian menganalisa target, keterampilan dan perhatian utama guru. Di sini supervisor yang telah dicapai dan yang belum dicapai. Bisa jadi pada saat supervisor menunjukkan hasil rekaman observasi sehingga guru mengetahui apa yang telah dilakukan dan dicapai, dan yang belum sesuai dengan target, keterampilan dan perhatian utama guru sebagaimana disepakati pada pertemuan awal. Apabila dalam kegiatan observasi supervisor merekam proses belajar mengajar dengan alat elektronik, misalnya dengan menggunakan alat syuting, maka sebaiknya hasil rekaman ini dipertontonkan guru sehingga ia dengan bebas melihat dan menafsirkannya sendiri. Kemudian supervisor menanyakan perasaannya setelah menganalisis target, keterampilan dan perhatian utamanya. Kemudian menyimpulkan dan mendorong guru untuk merencanakan latihan-latihan berikut sekaligus menetapkan rencana berikutnya. Langkah menyusun program supervisi yang pertama yaitu identifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah proses pembelajaran yang dihadapi guru sehari-hari yang ada di sekolah atau wilayah pembinaan. Untuk mengenal dan memahami masalah yang sedang dirasakan guru sehari-hari, pengawas dapat melakukan berbagai cara, misalnya melakukan observasi kelas, menyelenggarakan rapat sekolah, wawancara informal atau pertemuan pribadi dengan guru, menghadiri pertemuan MGBS, SPKG atau PKG, analisis laporan daya serap, dan cara lain yang dilakukan sesuai dengan kreativitas para pembina sendiri. Kemudian yaitu menganalisis masalah-masalah profesional yang berhasil diidentifikasi. Selanjutnya perlu dikaji lebih lanjut dengan maksud untuk memahami esensi masalah sesungguhnya dan faktor-faktor penyebabnya. Selanjutnya masalah-masalah tersebut diklarifikasikan dengan maksud untuk menemukan masalah yang mana yang dihadapi oleh kebanyakan guru di sekolah atau wilayah itu. Yang ketiga adalah merumuskan cara-cara pemecahan masalah. Dalam proses pengkajian terhadap berbagai permasalahan yang mungkin dilakukan, setiap alternatif pemecahan dipelajari kemungkinan keterlaksanaannya dengan cara mempertimbangkan faktor-faktor peluang yang dimiliki, seperti fasilitas dan kendala-kendala yang mungkin dihadapi. Yang keempat adalah implementasi pemecahan masalah. Saat yang paling kritis dalam setiap upaya perbaikan pengajaran adalah apakah guru mempraktekkan gagasan yang telah dipahaminya di kelas. Hasil pemecahan masalah bukan sekedar untuk dipahami, akan tetapi lebih penting adalah pelaksanaannya di kelas. Hal ini sangat penting karena upaya perbaikan atau pembaharuan pengajaran apapun tidak akan mempunyai dampak terhadap peningkatan dan proses hasil belajar mengajar apabila tidak dipraktekkan di dalam kelas. Yang terakhir yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dalam supervisi adalah proses pengumpulan informasi yang diperlukan untuk selanjutnya digunakan sebagai upaya perbaikan pengajaran lebih lanjut. Bahan-bahan yang diperoleh tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk menyusun kegiatan tindak lanjut yang sekaligus menjadi masukan penyusunan program pembinaan.